Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laspita Gita Sorantika, kelas A, semester 4, NPM 1811070066, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak yang diampu oleh Ibu Kanada Komaria, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan isi tentang buku yang sudah saya beli, yaitu Deteksi Tumbuh Kembang Anak. Bab 1, Konsep Dasar Tumbuh Kembang. Istilah tumbuh kembang anak mencakup dua sifat yang berbeda, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, dan berat badan pada tubuh anak. Sedangkan perkembangan adalah perubahan dalam bentuk pola pikir, kemampuan, dan fungsi tubuh anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah 1. Faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor bawaan anak sejak dia lahir, seperti warna kulit, suku khas bangsa, dan jenis kelamin. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan prenatal dan faktor lingkungan postnatal. Faktor lingkungan prenatal yaitu gizi pada waktu hamil, stres, dan imunitas. Sedangkan faktor lingkungan postnatal mencakup lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan psikososial, dan lingkungan adat istiadat. Bab 2, Pertumbuhan Fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan bentuk dan fungsi organisme. Dalam pertumbuhan fisik mencakup 1. Panjang badan, 2. Berat badan, 3. Pertumbuhan ubun-ubun, 4. Lingkar kepala, 5. Pertumbuhan gigi, dan 6. Lingkar lengan atas. Bab 3, Perkembangan bayi tiap bulan. 1. Bayi baru lahir mencakup 1. Sikap menendang, 2. Gerak refleks merayap, 3. Kepala terletak ke samping, 4. Gerakan melangkah secara otomatis, 5. Refleks memegang dengan tangan, 6. Refleks terhadap sinar terang dan bunyi keras. Perkembangan bayi 1-12 bulan. 1. Akhir bulan pertama mencakup kepala terangkat sebentar, kepala terkulai ke belakang saat duduk, reaksi yang menyertai refleks, menatap, menyusu, dan menangis. 2. Akhir bulan kedua mencakup kemampuan untuk duduk, kemampuan berjalan, dan kepalan tangan sering terbuka. Akhir bulan ketiga mencakup dengan menegakkan kepala kurang dari 1 menit, menendang-nendang, senyum sosial, dan menggerakkan mainan yang telah diberikan. Akhir bulan keempat, anak sudah bisa menjejakkan kaki, bermain dengan kedua belah tangan, memasukkan mainan ke dalam mulut, tertawa menyaring, dan bergumam. Akhir bulan kelima, anak sudah menggulingkan badan tengkurap, mengarahkan tangan-tangannya kepada mainan, dan mengungkapkan perasaan dengan suara. Akhir bulan ke-6, anak sudah bisa bertopang pada lengan yang ditegakkan, kemampuan untuk duduk, menjangkau mainan dengan tepat, memegang dengan seluruh telapak tangan, memindahkan dari tangan satu ke tangan yang lain. Akhir bulan ke-7, anak sudah bisa bermain dengan kaki, melonjak-lonjak, memegang dengan kedua tangan, mengoceh, dan bermain ciluk bah. Akhir bulan ke-8, anak sudah bisa memutar badan, mengangkat badan untuk duduk, bertopang ke samping, perkembangan kemampuan berjalannya, dan berbisik. Akhir bulan ke-9, anak sudah bisa merayap, duduk bebas selama 1 menit, berdiri tegak bila kedua tangan dipegang,
dan menjatuhkan benda dengan sengaja. Akhir bulan ke-10, Ana sudah bisa duduk sendiri, berdiri sampai berpegangan pada sesuatu, meniru sikap dan tingkah laku orang lain, dan dialog. Akhir bulan ke-11, Ana sudah bisa minum dengan cangkir sendiri, Ana sudah bisa makan sendiri dengan tangannya, Ana sudah bisa berjalan bila dipegang kedua tangannya, Ana sudah bisa duduk dengan keseimbangan yang tepat, dan Ana sudah bisa merangkak bebas. Akhir bulan ke-12, Ana sudah bisa bermain kejar-kejaran, bisa duduk, bisa berjalan jika sebelah tangan dipegang, bisa meletakkan benda ke tangan orang lain, bisa mengungkapkan perasaan dengan suara. Bab 4. Perkembangan balita. Perkembangan bahasa pada anak menurut komponen-komponennya. 1. Perkembangan pragmatik. Perkembangan pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antara bahasa yang konteks yang menjadi dasar dari penjelasan mengenai pemahaman bahasa. Dapat diartikan bahwa pengembangan pragmatik dalam konteks bahasa anak adalah peningkatan kemampuan anak dalam mengungkapkan apa saja yang ia ingin utarakan. Kedua, perkembangan sematik. Perkembangan sematik bahasa anak adalah kajian mengenai kemampuan berbahasa anak yang dikaitkan dengan memaknai apa yang ia ungkapkan. Ketiga, perkembangan sintaksis adalah perkembangan kemampuan anak dalam menelaah kata-kata dalam kalimat dan penyusunan tiap kata untuk membentuk sebuah kalimat. Bab 5. Stimulus tumbuh kembang. Stimulus tumbuh kembang anak adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia 0-6 tahun agar berkembang secara optimal. Stimulus berdasarkan usia anak. 1. Stimulus pada bayi 0-3 bulan. 2. Stimulus pada bayi 3-6 bulan. 3. Stimulus pada bayi 6-9 bulan. 4. Stimulus pada bayi 9-12 bulan. 5. Stimulus pada bayi 12-15 bulan. 6. Stimulus pada bayi 15-18 bulan. 7. Stimulus pada bayi 18-24 bulan. 8. Stimulus pada bayi 24-36 bulan. 9. Stimulus pada bayi 36-48 bulan. 10. Stimulus pada bayi 48-60 bulan. Bab 6. Deteksi dini pertumbuhan fisik bayi dan anak. Deteksi dini pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui normalitas pertumbuhan dan deteksi penyimpangan pertumbuhan secara dini. Dalam melakukan deteksi dini pertumbuhan, kita harus melakukan 3 pengukuran, yaitu 1. Pengukuran berat badan. 2. Pengukuran panjang atau tinggi badan. 3. Pengukuran lingkar kepala. Bab 7. Deteksi tumbuh kembang menggunakan DDST-2. DDST atau Denver Development Screening Test adalah metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. Tes ini lebih mengarah kepada perbandingan kemampuan atau perkembangan anak dengan kemampuan anak lain yang seumurnya. Tujuan dari tes DDST adalah untuk menilai tingkat perkembangan anak sesuai dengan kelompok umur saat dites. Bab 8. Deteksi tumbuh kembang menggunakan KPSP. Penilaian perkembangan KPSP khusus digunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Tujuan penggunaan KPSP sebagai instrumen screening adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak sesuai dengan umurnya. Selain itu, instrumen ini digunakan sebagai alat untuk mendeteksi penyimpangan perkembangan anak agar segera dapat dilakukan intervensi. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.